Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syarif Hidayat dengan NIM 612012300186. Saya dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Teguh Sepdiadi, SCMM, CTMP, CMC, CPAGAM, CPLM, dan CIB. Di sini adapun pembahasan ataupun sub-sub pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada globalisasi MSDM, yang kedua ada pengertian dan perspektif MSDM, yang ketiga ada pemeliharaan hubungan dan motivasi, yang keempat ada perencanaan karir dan kompensasi. Ini adalah salah satu materi yang saya rangkum dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Mungkin slide selanjutnya. Nah, sub pembahasan yang pertama ada globalisasi MSDM. Adapun dari pengertian globalisasi MSDM tersebut adalah proses pengelolaan tenaga kerja dalam lingkup internasional yang meliputi perekrutan, pelatihan, penilaian kerja, dan kompensasi karyawan dari berbagai negara. Nah, menurut Gary Dessler, kebijakan praktik terkait pengelolaan orang dalam organisasi lintas batas negara. Dan menurut Teh Hani Handoko adalah proses penarikan seleksi dan pengembangan SDM secara global. Dan menurut Stephen Verobins, manajemen SDM lintas budaya dengan memperhatikan perbedaan antar negara. Kemudian yang terakhir ada Henry Simamora. Beliau mengatakan adalah pendaya gunaan dan pemberian balas jasa SDM dalam konteks internasional. Mungkin slide selanjutnya. Nah, adapun ciri dan tantangan globalisasi MSDM. Yang pertama ada ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya adalah tenaga kerja multinasional. Kemudian rekrutmen dan seleksi berskala global. Kemudian ada pelatihan lintas budaya, manajemen ekspatriat, sistem kompensasi internasional, sistem kompensasi penggunaan teknologi global, dan standarisasi dan adaptasi kebijakan SDM. Kemudian ada pun tantangan globalisasi MSDM tersebut. Yang pertama ada perbedaan budaya. Nah, ini adalah salah satu tantangan yang kemudian menjadi hambatan dalam sebuah organisasi. Karena memang perbedaan budaya ini akan menimbulkan konflik tersendiri dan tidak akan terciptanya harmoni lingkungan. Dan selanjutnya ada perbedaan hukum ketenagakerjaan, salah satu tantangan. Kemudian ada hambatan bahasa, dalam hambatan bahasa juga akan menjadi tantangan globalisasi MSDM. Kemudian ada pengelolaan ekspatriat, perbedaan sistem kompensasi, persaingan global tenaga kerja, perkembangan teknologi yang cepat. Yang terakhir ada isu etika dan tanggung jawab sosial. Dan adapun sub pembahasan yang kedua adalah pengertian dan perspektif MSDM. Nah, pengertian MSDM menurut para ahli ini adalah secara umum dulu. Secara umum kan MSDM adalah bagian ilmu manajemen yang mempelajari pengelolaan tenaga kerja secara efektif dan efisien. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama tentunya. Mencakup perencanaan, rekrutmen, pengembangan, kompensasi, dan hingga pemeliharaan karyawan. Nah, MSDM ini adalah bagian dari ilmu manajemen. Kenapa? Karena memang MSDM ini adalah perkembangan dari ilmu manajemen. Selain daripada keuangan ataupun pemasaran, salah satunya adalah MSDM tersebut. Yang mana MSDM ini mempelajari ataupun menekankan kepada pengelolaan tenaga kerja. Jadi secara tidak langsung yang substansinya itu adalah
sumber daya manusia ataupun tenaga kerja manusia sebagai karyawan secara efektif dan efisien untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi atau memang tujuan bersama. Yang diantaranya adalah mencakup perencanaan, rekrutmen, pengembangan, kompensasi, dan hingga pemeliharaan karyawan. Adapun di sini menurut para ahli, yaitu menurut Hasibuan tahun 2022, MSDM itu adalah sebagai ilmu dan seni dalam mengatur hubungan kerja agar berjalan efektif. Dan menurut Nawawi tahun 2022 adalah menyoroti bagaimana pentingnya pengelolaan SDM ini secara manusiawi dan martabat. Karena memang dalam mekanisme pengelolaan SDM itu tentunya harus dilaksanakan atau direalisasikan secara manusiawi dan bermartabat. Agar apa? Agar mendorong seorang karyawan untuk bagaimana bekerja secara optimal. Karena mereka merasa dihargai. Itu kira-kira. Kemudian menurut Mangkunegara tahun 2021 adalah proses manajemen yang mencakup seluruh siklus karyawan dan rekrutmen hingga pensiun. Jadi proses manajemen ini mencakup seluruh siklus karyawan. Jadi dimulai karyawan masuk ke dalam sebuah perusahaan sampai mereka pensiun gitu. Kemudian menurut Sutrisno tahun 2022 menegaskan bahwasannya keseimbangan antara tujuan individu karyawan dan tujuan organisasi. Nah, ini mungkin harus diperhatikan juga karena memang ada dua tujuan yang harus diseimbangkan. Dalam artian, seorang karyawan ketika memasuki sebuah perusahaan atau sebuah organisasi tentunya mempunyai orientasi tersendiri. Dan begitu pun dengan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Bagaimana caranya agar memang tujuan individu ini tidak berbenturan dengan tujuan organisasi. Kemudian ada yang terakhir adalah menurut Ripai dan Segal. Tahun 2023 menekankan integrasi MSDM dengan strategi organisasi secara menyeluruh. Mungkin itu menurut Ripai dan tahun 2023. Nah, di sini ada sejarah dan fungsi MSDM di Indonesia. Pada masa prakemerdekaan, jadi MSDM ini tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi dalam sistem kolonial. Itu dalam prakemerdekaan ada atau sebelum kita Indonesia merdeka itu tenaga kerja itu dipandang sebagai faktor produksi dalam sistem kolonial. Jadi contohnya ketika memang pada masa belum merdeka atau pada masa kolonial Belanda, jadi tenaga kerja itu dipandang hanya sebagai budak atau sebagai faktor untuk memproduksi sesuatu barang atau sesuatu produk. Itu dalam sistem kolonial. Kemudian tahun 1950 sampai 1960, jadi MSDM ini dikenal sebagai konsep administrasi kepegawaian, data karyawan, penggajian, dan absensi. Selanjutnya pada tahun 1970 sampai 80-an, jadi manajemen personalia mulai diterapkan secara sistematis seiring industrialisasi. Karena memang berbicara negara yang berkembang tentunya dimulai dengan sistematis industrialisasi. Kemudian tahun 90-an, nah konsep MSDM ini mulai berkembang di dunia akademik dan organisasi Indonesia. Dan pada saat ini, MSDM ini adalah salah satu sistem atau konsep strategis. Jadi mitra-mitra penting dalam mendukung strategis dan daya saing organisasi. Tentunya kita sering melihat ataupun ya sudah sebarlah hampir setiap perusahaan atau organisasi sekarang dibungkus dengan konsep MSDM tersebut. Mungkin itu sejarah dan perkembangan MSDM di Indonesia. Nah, selanjutnya ada tantangan MSDM di era kontemporer.
Ini adalah salah satu tantangan. Yang pertama ada tantangan transformasi digital dan otomasi. 23 juta pekerjaan di Indonesia berisiko terdampak otomasi pada 2030. Itu menurut McKinsey tahun 2023. Selanjutnya ada turnover karyawan tinggi. Rata-rata turnover 11,4% per tahun. Biaya penggantian mencapai 50-200% gaji tahunan. Itu menurut Mercer 2024. Kemudian ada kesenjangan kompetensi. Indonesia itu termasuk negara dengan skill gap tertinggi di Asia Tenggara. Atau Web Future of Jobs tahun 2023. Kemudian ada kepatuhan regulasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 atau 2023 mengenai Cipta Kerja dan BPJS memerlukan penyesuaian kebijakan MSDM yang komprehensif. Kemudian ada manajemen Gen Z dan milenial. Turnover Gen Z 2,3 kali lebih tinggi, penyebab kurang pengakuan 35%, kurang peluang 31%, kurang kaku 22%. Itu adalah salah satu penyebabnya. Kemudian ada kesehatan mental karyawan. 1 dari 5 pekerja mengalami gangguan mental. Keuangan estimasi 50 triliun rupiah per tahun atau Into the Light tahun 2024. Nah, subpembahasan yang ketiga adalah pemeliharaan hubungan dan motivasi. Di sini ada pemeliharaan hubungan tenaga kerja. Jadi hubungan tenaga kerja adalah hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian kerja. Pekerja bersedia bekerja, pengusaha bersedia membayar upah. Kan begitu logikanya. Jadi yang pertama itu untuk meningkatkan produktivitas. Karyawan merasa dihargai, lebih termotivasi bekerja secara optimal. Ketika memang seorang karyawan dan seorang pengusaha itu sama-sama menghargai atau sama-sama diuntungkan lah, baik dalam bentuk finansial ataupun non finansial, akan tercapainya produktivitas dan terlahirnya kinerja yang optimal. Kemudian ada lingkungan kerja positif. Ini adalah salah satu faktor faktor kerja yang signifikan. Suasana nyaman, kolaboratif, sesama tim, dan saling mendukung juga. Kemudian ada mengurangi konflik. Nah, yang terpenting adalah komunikasi sehat, mencegah kesalahpahaman dan konflik. Tentunya dalam kinerja juga harus membangun komunikasi atau ruang komunikasi yang sehat. Agar apa? Agar tidak adanya kesalahpahaman dan konflik antara sesama karyawan dan pengusaha tentunya. Kemudian mencapai tujuan perusahaan. Nah, mencapai tujuan perusahaan ini adalah salah satu hal yang harus dicapai gitu. Kerjasama baik membuat proses kerja lebih efektif. Tentunya untuk mencapai tujuan perusahaan juga butuh kerjasama yang efektif dari seorang ataupun dari semua karyawan atau dari semua sumber daya yang dikelola ataupun yang mengelola. Kemudian ada meningkatkan loyalitas. Jadi adanya perlakuan adil, karyawan setia, turnover berkurang. Penting juga karena memang perlakuan adil juga harus memang terrealisasikan di dalam sebuah perusahaan. Itu juga adalah salah satu faktor untuk mendorong motivasi karyawan. Kemudian ada kepatuhan hukum, hubungan terjaga, membantu mematuhi regulasi ketenagakerjaan. Mungkin itu adalah salah satu materi yang mengenai pemeliharaan hubungan tenaga kerja. Tentunya penting juga untuk dipelihara. Selanjutnya ada motivasi dan kepuasan kerja. Nah, ini adalah salah satu hal yang atau salah satu yang harus diperhatikan lah. Yang pertama adalah motivasi. Nah, menurut Lutan ini tahun 1992, motivasi ini secara etimologi berasal dari bahasa Latin, dari kata Latin yang awalnya itu movere, yang artinya bergerak. Jadi motivasi adalah proses yang dimulai
dengan kekurangan psikologis atau kebutuhan yang menimbulkan dorongan untuk mencapai tujuan atau insentif. Mohon maaf. Karena memang motivasi ini adalah timbulnya itu dari seseorang yang kekurangan psikologis atau kebutuhan yang menimbulkan dorongan untuk mencapai tujuan atau insentif. Adapun faktor penentu motivasi, salah satunya ada kebutuhan dasar terpenuhi dan pengakuan dan apresiasi, kesempatan pengembangan diri, hubungan kerja yang harmonis. Kemudian ada kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini menurut Locke tahun 1995 adalah ungkapan emosional yang bersifat positif dari seorang pengusaha, mohon maaf, untuk seorang karyawan tentunya, yang bersifat apa? Yang bersifat positif sebagai hasil penilaian kerja terhadap pekerjaan atau pengalaman kerja seorang karyawan tersebut. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, salah satunya adalah kondisi kerja yang mendukung. Ada peraturan dan budaya organisasi, kompensasi yang seimbang, efisiensi dan kesesuaian kemampuan, peluang promosi jabatan, rekan kerja yang suportif. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi. Nah, pembahasan yang terakhir atau yang keempat adalah penghargaan dan karir dan kompensasi. Penghargaan, karir, dan kompensasi. Nah, ada penghargaan karyawan. Yang pertama adalah penghargaan adalah balas jasa apresiasi atas kinerja karyawan. Atau menurut Kasmir 2021, Sinan Bella 2020, dan Sutrisno tahun 2020. Mendorong semangat kerja melalui imbalan yang sesuai hasil. Nah, adapun faktor penghargaan terhadap karyawan itu di sini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk finansial. Apa itu finansial? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk gaji, tentunya bonus, insentif, komisi, tunjangan, kesehatan, transportasi, dan asuransi. Itu adalah dalam bentuk asuransi, dalam bentuk finansial, maaf. Dan adapun dalam bentuk non finansial, salah satunya adalah lingkungan yang nyaman, pengakuan atasan, kesempatan pengembangan karir, dan fleksibilitas. Kemudian ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, intrinsik ini timbulnya dari diri kita sendiri. Kemudian ekstrinsik adalah timbulnya atau dari luar atau dari orang lain, mungkin dari lingkungan gitu. Salah satu contoh dari intrinsik itu adalah kepuasan batin, kepuasan diri kita, bekerja, ikhlas. Timbulnya rasa ikhlas dalam mengerjakan sesuatu itu adalah salah satu intrinsik lah. Kemudian ada ekstrinsik. Ekstrinsik ini adalah penghargaan dari luar, berupa hadiah lah, berupa pujian, yang nantinya akan termotivasi agar bekerja secara optimal atau efektif untuk meningkatkan produktivitas juga. Adapun tujuan penghargaan adalah meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Dan tadi saya katakan, meningkatkan loyalitas karyawan, mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas, mempertahankan karyawan berprestasi, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Itu salah satu tujuan penghargaan tersebut. Mungkin slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada perencanaan karir. Perencanaan karir ini proses yang dilakukan individu untuk apa? Untuk menentukan tujuan karir masa depan serta langkah-langkah perencanaannya. Menurut Mangkunegara tahun 2021 atau Marwansyah tahun 2020. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah penilaian diri. Tentunya kita harus kenal diri kita, kenali potensi diri kita, minat kita kemana, ataupun nilai diri kita ini untuk memulai proses atau tujuan untuk menentukan tujuan karir masa depan kita. Yang kedua adalah penetapan tujuan. Nah,
Penetapan tujuan. Tentunya ketika kita sudah berangkatnya dari diri kita sendiri, karena memang ketika kita ingin memulai sesuatu, kita harus selesai dengan diri kita. Ketika kita sudah selesai dengan diri kita, kita sudah mengenali potensi diri kita, minat kita kemana, nilai diri kita kemana. Lalu tetapkan tujuan. Kemudian temukan sasaran karir. Pokoknya pendek dan panjang. Nah, setelah penetapan tujuan, identifikasi peluang. Jadi peluang kita ada di sisi mana nih? Dari sisi tujuan tersebut gitu. Agar selaras, kita carilah, identifikasi, teliti lagi, analisis lah peluang kita dari mana. Kalau berbicara peluang, tentunya tidak lepas dari fenomena analisis SWOT. Tentunya untuk kita merencanakan tujuan karir masa depan kita, kita juga harus memperhatikan opportunity lah. Opportunity atau peluang kita. Jadi kalau berbicara perencanaan karir itu, yang perlu diterapkan adalah yang perlu kita kuasai, yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah analisis SWOT. Kemudian ada pengembangan diri. Nah, ketika kita sudah mengetahui poin yang pertama itu, penilaian diri. Nah, potensi kita itu harus dikembangkan. Tingkatkan juga keterampilan kita, potensi kita, agar bagaimana kita ini layak untuk mencapai tujuan kita gitu. Karena memang ketika memang kompetensi kita sesuai dengan apa yang ingin kita capai, itu tidak ada kemustahilan. Karena usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Nah, yang kelima atau yang selanjutnya adalah implementasi. Karena memang kita sudah tahu tujuan kita kemana, kita identifikasi atau analisis peluang kita ada, terus kita juga menyesuaikan lagi dengan cara apa, dengan cara meningkatkan pengembangan diri, meningkatkan kompetensi kita. Selanjutnya, implementasikan apa yang memang sudah tadi disusun. Nah, yang terakhir, evaluasi. Evaluasi adalah peninjauan ulang lah dari apa yang memang kita sudah lakukan tadi. Karena memang evaluasi juga penting untuk kita ke depannya bagaimana, terus agar kita tidak merasa puas juga. Lalu ada pelajaran dari apa yang kita mulai atau apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan pada hari ini. Itu adalah salah satu refleksi untuk evaluasi. Mungkin selanjutnya. Nah, di sini ada kompensasi karyawan. Jadi kompensasi ini adalah segala imbalan kepada karyawan atas kontribusinya pada suatu perusahaan atau suatu organisasi. Tidak hanya sebagai balasan atau meningkatkan motivasi dan mempertahankan karyawan itu menurut Mangkunegara tahun 2021 dan Bangun tahun 2020. Ada yang namanya kompensasi finansial langsung, itu berupa gaji, bonus kerja, insentif dan komisi dan lain-lain lah. Adapun finansial yang tidak langsung, ada tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, asuransi, dan fasilitas kerja. Nah, adapun non-finansial, apa itu? Itu adalah salah satunya lingkungan kerja nyaman, hubungan kerja yang baik, pengakuan dari atasan, kesempatan karir, dan fleksibilitas waktu. Itu adalah non-finansial, salah satu kompensasinya. Nah, mungkin kita sudah ada di penghujung materi
Salah satunya adalah kesimpulan lah dari materi yang sudah saya sampaikan tadi atau yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama, adapun kesimpulan pembahasan yang pertama adalah MSDM adalah fungsi strategis organisasi yang jauh melampaui tugas administrasi kepegawaian belaka. Yang kedua adalah globalisasi menuntut pengelolaan SDM yang adaptif terhadap perbedaan budaya, hukum, dan sistem kompensasi antar negara. Yang ketiga adalah tantangan kontemporer bersifat multidimensi, transformasi digital, skill gap, dan gen Z, turnover tinggi, regulasi, dan kesehatan mental. Yang keempat adalah pemeliharaan hubungan kerja yang harmonis, motivasi, dan kepuasan kerja adalah kunci produktivitas berkelanjutan. 5 adalah sinergi antara penghargaan, perencanaan karir, dan kompensasi yang adil meningkatkan loyalitas dan kinerja karyawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau memang ada materi atau yang saya jelaskan itu kurang tepat, karena memang di sini saya masih belajar. Disclaimer, tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak dosen pengampu Muhammad Teguh Sepdiadi, SEMM, CTMP, CMC, CGM, CPLF, CIB. Saya berterima kasih kepada Pak Teguh karena memang esensi dari tugas video ini adalah untuk melatih mahasiswa umumnya, khususnya saya, agar bagaimana untuk berani lagi untuk berbicara atau melatih atau mematangkan pembicaraan lah. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 28 detik, Kong. Tadi deh,